apa kabarnya hari ini? Baik, semoga kita selalu sehat-sehat dan tetap semangat. Sebelum melanjutkan ke pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi kita, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, bagus. Jadi, kita harus tetap mempertahankan kehadiran kita agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, anak-anak? Anak-anak, sekarang kita melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu. Ada yang ingat apa materi kita minggu lalu? Oke, Alisa. Coba apa materi kita minggu lalu? Benar sekali. Materi kita minggu lalu yaitu tentang gaya. Ada yang masih ingat apa itu gaya? Oke, Syifa, apa gaya? Oke, benar sekali. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada benda, baik itu bentuk, gerakan, dan arah. Nah, jadi kita masuk ke jenis-jenis gaya. Gaya dibagi menjadi 4, yaitu gaya gesek, gaya pegas, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Dari keempat gaya yang Ibu sebutkan, ada yang tahu perbedaannya? Coba kasih pendapat kamu. Ini oke, kasih pendapatnya. Bagus. Nah, jadi anak-anak dari pendapat yang Aini kasih tahu, kalian sudah mengerti? Oke, sudah. Dari pengertian yang teman kamu berikan, Ibu akan menjelaskannya kembali. Yang pertama yaitu gaya pegas. Gaya yang ditimbulkan oleh keelastisan suatu benda. Contohnya seperti busur panah. Yang kedua, gaya gesek. Gaya yang ditimbulkan oleh gesekan antara dua permukaan benda. Contohnya seperti mobil yang melaju di atas permukaan aspal. Yang ketiga yaitu gaya gravitasi. Gaya yang disebabkan oleh tarikan bumi. Contohnya seperti benda jatuh ke tanah, seperti buah apel jatuh ke tanah. Yang keempat yaitu gaya listrik. Gaya yang ditimbulkan oleh adanya arus listrik seperti adanya kipas angin. Jadi kita akan masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu sifat-sifat gaya. Ada yang tahu apa itu sifat-sifat gaya? Oke, Namira silahkan, sifat-sifat gaya itu seperti apa? Bagus sekali. Jadi sifat-sifat gaya yaitu yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda seperti membuat kerajinan dari tanah liat. Yang kedua, gaya dapat mengubah arah benda seperti permainan sepak bola. Yang ketiga, gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Contohnya seperti pada saat kita mendorong meja. Yang keempat, gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam, yaitu pada saat kita menangkap bola. Yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan benda, seperti pada saat mengendarai mobil. Kita dapat mengatur kelembatan dan kecepatan mobil tersebut tergantung gaya yang kita berikan, apakah cepat atau lambat. Nah, sekian materi kita hari ini. Materi tentang gaya sudah selesai. Apakah anak-anak sudah mengerti atau ada yang ingin bertanya? Silahkan. Sudah paham semua? Oke, sudah ya. Ibu harapkan anak-anak sudah mengerti dan dapat mempelajarinya kembali di rumah. Ibu akan membuat tugas, yaitu anak-anak meringkas tentang materi gaya. Tulisnya di dalam kertas lembar dan dikumpulkan minggu depan. Oke, semuanya Ibu harap mengerjakannya ya. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian materi kita hari ini. Selamat pagi dan tetap semangat.